Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 dan kita sedang bersama Paulus di Athena, kota kebijaksanaan manusia. Tetapi juga sebuah kota yang penuh dengan berhala dan dewa-dewa. Hari ini kita akan mengetahui apa yang terjadi pada Paulus di Athena dan bagaimana dia memberitakan Injil di Athena. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, untuk melanjutkan pelajaran kita di sisa pasal ini, kami ingin Anda memberi kami gambaran tentang episode sebelumnya dan bagian sebelumnya dari pasal ini. Ya, di bagian sebelumnya dari pasal 17, kita melihat Rasul Paulus mengunjungi Tesalonika. Dan dia melayani 3 hari Sabat di rumah-rumah ibadat orang Yahudi seperti kebiasaannya. Tetapi orang-orang Yahudi yang jahat tidak tinggal diam. Mereka juga tidak menerima Injil atau membiarkan Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya. Ketika ia berpaling kepada orang-orang Yahudi dan mulai berkhotbah di antara orang tidak percaya, mereka memicu penganiayaan terhadapnya. Rasul Paulus harus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea. Di Berea, orang-orang di sana lebih baik dan lebih mulia karena mereka mendengar firman itu dan menerimanya dengan kerelaan hati dan menyelidiki kitab suci untuk memastikan bahwa perkataan Paulus sesuai dengan kitab dan tentu saja kata-katanya sesuai dengan kitab. Kemudian orang-orang Yahudi Tesalonika mengikuti Rasul Paulus ke Berea dan menimbulkan penganiayaan terhadapnya. Jadi dia harus pergi ke Athena. Ia pergi ke Athena dan menemukan kota itu penuh dengan berhala, jadi semangatnya terpancing dalam dirinya. Dan dia mulai berkhotbah tentang Yesus dan kebangkitan. Jadi beberapa filsuf Epikuros dan Stoa membawanya dan berkata kepadanya, "Kami ingin mendengar perkataan dari engkau secara lebih rinci." Mereka membawanya ke Areopagus, tempat di mana dimungkinkan untuk menyampaikan ajaran, khotbah, atau nasihatnya. Kita membaca dari ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu."
Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara Yosef, Paulus berdiri di tengah-tengah banyak dewa dan berkata, "Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Mohon beritahu kami tentang orang-orang Athena dari sudut pandang ini." Orang-orang Athena seperti yang kita katakan di episode sebelumnya, bahwa lebih mudah menemukan dewa atau berhala daripada menemukan seseorang di jalan. Meskipun ini adalah sesuatu yang negatif, tetapi Paulus dalam kebijaksanaannya menganggapnya sebagai titik awal. Jadi dia memuji mereka karena begitu rohani. Tetapi dia menggunakan altar dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal dan beritahu mereka bahwa dewa yang kamu sembah dan tidak mengenalnya, aku akan memberitahu pada kalian, dan dia mulai berbicara tentang Tuhan yang, dan saya katakan, sayangnya bahwa bukan hanya orang Athena yang tidak mengenal dia, tetapi juga sampai hari ini dia adalah Tuhan yang tidak dikenal oleh sejumlah besar orang beragama. Dan tidak hanya mereka yang menolak gagasan tentang Tuhan yang adalah ateis, tetapi banyak yang sangat religius, banyak dari mereka yang tidak mengenal Tuhan ini. Dan bagi mereka, dia adalah Tuhan yang tidak dikenal. Rasul Paulus berbicara tentang 7 poin yang dapat kita lihat, dan saya pikir itu tidak hanya berlaku untuk zaman Paulus 2000 tahun yang lalu, tetapi itu juga berlaku bagi zaman kita sekarang ini. Karena banyak yang bingung dengan gagasan mengenai Tuhan, dan mungkin jika kita mempertimbangkan beberapa gagasan yang Paulus sampaikan dalam khotbahnya yang luas dan komprehensif, semoga dapat menjadi berkat bagi para pemirsa yang budiman. Tentu kita akan memeriksa gagasan-gagasan ini, tetapi saya juga ingin Anda memperhatikan pada dewa yang tidak dikenal. Apakah yang dimaksud dengan dewa yang tidak dikenal atau berhala dari dewa yang tidak dikenal ini? Ada legenda bahwa ada kelaparan di Athena dan mereka tidak tahu dewa mana yang harus tenangkan karena mereka memiliki banyak dewa. Dewa mana yang harus kita tenangkan atau kita harus memenangkan mereka semua, dan bagaimana caranya? Jadi mereka berkata, inilah yang akan kami lakukan. Kami akan membawa seekor anak domba dan membuatnya berjalan di antara berhala ini, dan yang akan disinggahi anak domba itu. Kemudian ini adalah dewa yang marah pada kami. Kami menawarkan kepada dia sebuah pengorbanan. Jadi domba itu terus berjalan dan berhenti di area kosong. Tidak ada Tak berhala ada berhala di di dalamnya. dalamnya. Jadi mereka bingung. Dan mereka menemukan sebuah gagasan. Mereka berkata, oke, kalau begitu ada Tuhan yang tidak kita kenal, dan ini pasti dewa yang marah. Jadi mereka membangun sebuah mezbah dan menulis di atasnya untuk dewa yang tidak dikenal. Dan Paulus menggunakan mitos ini sebagai titik awal untuk bicara tentang Allah yang benar. Engkau menyembah dewa yang tidak engkau kenal. Tentu saja mereka tidak tahu apa-apa, sama sekali tidak ada. Karena mereka merasa tidak pantas untuk mengakui Tuhan. Tapi ini adalah sebuah awal bagi Paulus. Anda menyembah dewa yang tidak Anda kenal. Izinkan saya memberitahu Anda tentang Tuhan ini. Yang meskipun Anda menyembahnya, tapi Anda tidak mengetahui apa-apa tentang dia. Saudara Yosef, jika kita mempertimbangkan juga bahwa dewa yang tidak dikenal, dari perspektif bahwa semua dewa ini tidak cukup dan tidak memuaskan rasa lapar mereka, jadi mereka ingin mencari dewa yang lain. Mohon beritahu kami tentang rasa lapar dan haus di hati manusia kepada pribadi Tuhan. Dan bagaimana tidak ada yang bisa memuaskan atau mengenyangkan rasa lapar ini kecuali pribadi Tuhan. Sebenarnya gagasan tentang berhala adalah gagasan, maksud saya tidak tahu bagaimana manusia menjadi bobrok. Bagaimana? Ketika kita membaca dalam Yesaya 44, kita akan menemukan pasal yang sangat mencolok. Nabi Yesaya berkata tentang mereka yang menyembah berhala. Mereka membuatnya dengan tangan mereka. Misalnya dalam Yesaya 44, dia berkata, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan ataupun pengertian. Untuk mengatakan, maksud saya dia tidak mampu menggunakan sedikit logika tentang apa yang akan dia katakan sekarang. Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas barannya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya kubuat menjadi dewa kekejian yang berarti berhala? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya
yang tertipu kejadian penyembahan berhala dan Paulus berada di pusat kejadian ini. Jadi menurut Anda, apa yang akan dilakukan oleh Paulus sebelum kejadian sebesar ini? Mereka menyembah berhala dan berhala dan berhala dan berhala terlalu banyak dan akhirnya mereka membuat berhala untuk dewa yang tidak dikenal dan mengatakan ini adalah dewa yang ingin kami sembah. Tapi Paulus memulai dari dewa yang tidak dikenal ini dan berkhotbah tentang pribadi Allah dan dari dia kepada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Di sini ada sebuah altar untuk dewa yang tidak dikenal. Ini adalah pintu masuk yang Tuhan persiapkan bagi Paulus agar dapat mewartakan keselamatan. Jadi apa cara yang dapat kami gunakan untuk menjangkau orang dan menyelamatkan jiwa? Mohon beritahu tentang celah yang digunakan untuk mendapatkan jiwa. Saya ingin mengatakan bahwa bukan Tuhan kita yang meletakkan altar ini sehingga Rasul Paulus dapat berbicara. Tetapi, situasi yang dihadapannya adalah bahwa ada sebuah altar dengan tulisan untuk dewa yang tidak dikenal. Dan dari sini dia memulainya. Jadi orang bijak yang memenangkan jiwa dari situasi yang alami, dari setiap kejadian dia lihat atau dia rasa bahwa hal itu mewakili titik ketertarikan, mulai dengan mendengar pendengar dan dari mana dia bisa memulai mewartakan Injil. Saya akan memberikan 2 contoh tentang Kristus, pemenang jiwa yang terbesar. Suatu ketika dia berada di sumur Yakub dan seorang wanita datang untuk mengambil air. Jadi dia berkata kepadanya, "Ibu, beri saya minum," dan ini adalah pintu. Bukan karena dia minum air, dia tidak memberinya air dan dia tidak minum, tetapi dia berbicara kepadanya tentang air hidup yang dia berikan. Dan di waktu lain orang-orang datang memberitahunya tentang hal politik. Ketika Pilatus mencampurkan darah orang-orang rohani yang mempersembahkan korban, dia mencampurkan darah mereka dengan pengorbanan mereka. Jadi Kristus berkata kepada mereka, "Apakah kamu mengira bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lebih besar dosanya daripada semua orang di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi orang bijak yang memenangkan jiwa dapat menggunakan situasi yang ada di hadapannya dari kejadian manapun sebagai titik awal. Jika dia memancing, dia bisa berbicara tentang jiwa memancing. Jika dia menabur, dia bisa berbicara dengan seorang penabur. Jika dia sedang mengembalakan domba, dia bisa menceritakan kisah pengembala yang mencari domba. Kita bisa mulai dari titik di mana ada faktor umum dan menyajikannya. Atau seperti dikatakan tentang Filipus, dimulai dengan kitab suci ini, dia memberitahukan kabar baik tentang Yesus. Baik, di awal episode Anda mengatakan bahwa ada 7 hal yang indah tentang pribadi Tuhan yang dibicarakan Paulus. Mohon ingatkan kami tentang hal-hal itu. Saat ini, orang berpikir bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Tuhan ada di pohon, Tuhan di gunung, dan Tuhan di air. Di sini, dia memberitahu mereka dalam ayat 24, Allah yang menjadikan dunia dan segala isinya. Karena Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, itu berarti Tuhan, Sang Pencipta, berbeda dengan ciptaan. Tuhanlah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tuhan bukan hamba, lalu siapakah dia? Menjadi Tuhan atas langit dan bumi. Mengapa saya katakan dia bukan seorang hamba? Karena ada orang yang tidak mengenal Tuhan kecuali saat krisis. Ya Tuhan, selamatkan aku. Ya Tuhan, bebaskan aku. Ya Tuhan, sembuhkan anak itu. Ya Tuhan, biarkan gadis itu berhasil. Ya Tuhan, saya mohon kepadanya tapi dalam waktu aman saya tidak mengenalnya. Tuhan bukan hamba saya, tetapi dia adalah Tuhan bagi saya dan saya harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan hamba. Mengingat bahwa Tuhan hanya memenuhi kebutuhan dan tuntutan Dia saya memenuhi saja. kebutuhan. Kebutuhan ketiga adalah bahwa Tuhan tidak membutuhkan apa yang dia katakan seperti ini. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Ada banyak orang yang membela dewa dan mereka berjuang demi dewa-dewa. Dan menganggap bahwa dia membutuhkannya dan pada kenyataannya kitalah yang dibela Tuhan, bukan kita yang membela dia. Para berhala membutuhkan seseorang untuk mempertahankannya. Seperti yang Laban katakan kepada Yakub, "Mengapa kamu mencuri dewa-dewaku?" Jika mereka adalah dewa yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak bisa membela diri, maka mereka bukan dewa, mereka adalah mitos, mereka adalah ilusi. Tuhan tidak membutuhkan saya untuk memberikan Tuhan tempat sejatinya, dan jika ini tidak ada di hati saya, maka saya tidak pernah mengenal Tuhan. Hal keempat, Tuhan tidak terisolasi dari kita.
Karena dia memberitahu kita dengan perkataan yang jelas ketika dia berkata, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Tuhan tidak berada di menara yang tinggi. Tuhan campur tangan Dia dalam keadaan kita, menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ini adalah hal keempat. Hal kelima, Tuhan bukanlah berhala. Ketika kita berpikir bahwa dia adalah berhala, maka kita telah merendahkan Tuhan. Dalam ayat, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak ataupun batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Waspadalah terhadap pemikiran bahwa Tuhan adalah batu dan Anda menyembah batu itu seolah-olah itu adalah Tuhan. Ini adalah penyembahan berhala yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian lama pada orang-orang Yahudi. Apalagi hal ini tidak diperbolehkan. Hal keenam adalah bahwa Tuhan tidak dapat menyetujui kejahatan atau kenajisan. Untuk alasan ini, sekarang Tuhan memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Terakhir, Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan dan dosa karena Dia telah menetapkan hari di mana Dia akan menghakimi dunia. Dan saat Anda bertobat pada hari itu, waktu akan berlalu dan akan terlambat. Heptagonal yang indah, Tuhan memberkati Anda. Tapi saya masih punya pertanyaan pada ayat 27 supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Siapa mencari siapa? Kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang mencari manusia dan mengejar manusia. Di sini bagaimana manusia bisa mencari Tuhan? Faktanya, keinginan tulus manusia untuk mengenal Tuhan itu sangat penting. Yeremia berkata dalam pasal 29, kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Tapi perhatikan bahwa ia berkata supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah. Dan ini adalah bukti bahwa manusia buta meraba-raba jalannya. Tetapi jika dia mencari Tuhan, maka Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing dan Dia akan menyatakan dirinya kepada orang ini yang memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dalam ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ayat ini tentang Tuhan, tetapi bagaimana dia menggunakan kata-kata para penyair dalam apa yang diilhami Tuhan? Bukankah pembicaraan ini menodai inspirasi? Dia mengutip bagian dari kata-kata penyair. Dan dia menyetujui apa yang dikatakan para penyair ini, karena tidak semua yang dikatakan para penyair itu salah. Dan misalnya seorang pengkhotbah ketika ia berkhotbah dapat mengutip sebuah puisi atau syair dari himne atau pepatah orang awam jika itu benar Dan sesuai dengan firman. tertulis. Dalam surat kepada Titus, ia menyebutkan kata-kata yang diucapkan oleh salah satu nabi Kreta dan berkata kesaksian ini benar. Jadi tidak selamanya omongan orang itu tidak benar. Berkali-kali kata-kata orang termasuk hikmat dan mengutip kebijaksanaan dari manusia, terutama bahwa dia berbicara bukan orang-orang dalam kebaktian, orang percaya di dalam gereja, tetapi dia berkhotbah di antara para filsuf dan orang bijak di Athena. Jadi dia mengutip ucapan penyair mereka, dia memberi kekuatan kepada khotbahnya, bukan kelemahan. Dan inilah otoritas Tuhan, menggunakan Benar. apapun yang berkenan padanya. Benar. Dalam ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, apa yang dimaksud dengan keturunan Allah? Apakah ini berarti bahwa semua manusia menjadi anak-anak Tuhan? Hanya orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah dan mereka adalah anak-anak Allah. Dan akurasi inspirasinya luar biasa. Dia mengatakan tentang manusia bahwa mereka adalah keturunan Tuhan. Dan ada perbedaan antara anak Tuhan dan keturunan Tuhan. Saya pikir dalam Injil Yohanes pasal 8 kita melihat perbedaan ini ketika mereka berkata, kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Dan dia menjawab mereka, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, bukan anak Abraham. Jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentunya kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Engkau ingin mencari aku akan memberitahu engkau anak siapa. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Secara umum saya dapat mengatakan bahwa manusia adalah keturunan Tuhan dan saya juga mengatakan bahwa berhala adalah keturunan manusia. Kita bukan keturunan berhala. Berhala tidak menciptakan kita. Tetapi kitalah yang membuat berhala. Mereka berasal dari manusia. Mereka berasal dari manusia. Jadi berhala adalah keturunan manusia dan manusia adalah keturunan Tuhan.
Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan pada ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dan di tahun 31 ia berkata karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia, oleh seorang yang telah ditentukannya. Saat berbicara penghakiman, bukankah lebih logis jika dia mengatakan oleh Allah atau oleh Tuhan? Maksudnya bukan untuk berbicara tentang kemanusiaan, tetapi ketuhanan. Mengapa dia mengatakan seorang manusia? Sebuah pertanyaan yang bagus, Saudara Yosef. Karena Tuhan Yesus akan menghakimi pada hari terakhir, diketahui penghakiman itu juga adalah karya Allah yang berdaulat. Mengapa dia tidak memanggilnya Tuhan tetapi mengatakan seorang manusia di sini? Menurut saya, setidaknya ada 3 alasan. Alasan pertama adalah bahwa Kristus dihina oleh orang-orang karena dia adalah seorang manusia. Maksud saya tidak banyak orang yang menyerang Tuhan dalam ketuhanannya. Tetapi banyak yang menghina Kristus karena ia menjadi manusia. Alasan kedua, karena ketika dia menjadi manusia, dia mencapai keselamatan. Dia tidak mungkin mencapai keselamatan dan saya katakan ini dengan segala hormat sementara dia adalah Tuhan di surga. Menjadi perlu bahwa dia datang dalam daging dan menjadi manusia untuk membayar hukuman dosa. Dan dia melakukan ini ketika dia mati di kayu salib. Dia yang mencapai keselamatan. Jika keselamatannya ditolak, dia sendiri akan menghakimi. Pribadi yang memperoleh keselamatan adalah manusia dan yang akan menghakimi adalah manusia. Hal ketiga, kita memiliki ayat yang jelas dalam Injil Yohanes pasal 5 yang mengatakan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Anak manusia bukan sembarang manusia, tapi nama ini adalah salah satu gelar ketuhanan ketika dia mengatakan dalam Daniel. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Ketika mereka akan menyembah anak manusia, ini berarti dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan. Tetapi Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging yang mengambil rupa manusia. Dan karena 2 pertimbangan yang saya sebutkan ini, dia dihina dan ditolak karena dia adalah manusia dan dia mati di kayu salib. Menjadi seorang manusia, dia akan menghakimi untuk pertimbangan khusus ini bahwa dia adalah anak manusia. Dan jika dia dihina sebagai manusia dan memperoleh keselamatan sebagai manusia, dia berhak menghakimi sebagai manusia. Tapi dia bukan manusia biasa. Bukan hanya seorang Dia manusia. adalah seorang manusia, tetapi pada saat yang sama dia bukan hanya seorang manusia. Benar. Jika tidak, dia tidak akan menghakimi. Bagaimana dia akan menghakimi, bagaimana dia akan mengetahui rahasia? Karena dasar penghakiman di hari akhir adalah mengungkap rahasia manusia. Oke, siapa yang Dan tahu? siapa yang mengetahui rahasia Benar. selain Allah? Kemudian mereka yang percaya bahwa Kristus adalah hakim alam semesta pada hari terakhir, harus tahu bahwa dia yang menghakimi. Pastilah Tuhan yang mengungkapkan rahasia. Benar. Jadi mereka harus percaya bahwa Kristus Teka-teki adalah yang Allah. harus mereka pecahkan. Benar. Ya. Saudara Yosef, saya juga ingin berhenti di ayat 30, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua harus bertobat. Masa-masa ketidaktahuan Tuhan diabaikan. Saya ingin mempertimbangkan panggilan yang Tuhan sampaikan ini, perintah yang Tuhan minta, sekarang dan untuk semua orang di mana saja. Mohon komentar Anda. Saya tidak berpikir bahwa ada gambaran yang lebih kuat dari yang ini. Sekarang Allah. Karena dia melakukan pekerjaan di masa lalu, Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan dia akan melakukan pekerjaan di masa depan, dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran. Maka sekarang Allah. Seolah-olah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertobat adalah sekarang. Sekarang Allah memerintahkan. Anda tahu, jika dia menyebut nama Anda kembali pada seluruh ke-10, Anda akan berkata, mungkin itu bukan saya. Tapi ketika dia mengatakan semua orang di mana saja, tidak ada orang waras yang dapat mengecualikan dirinya dari universalitas pencegahan global ini di mana-mana. Semua mereka harus bertobat dan ada dorongan. Masa-masa ketidaktahuan Tuhan diabaikan. 3 kali dalam khotbah ini dia berbicara kepada para filsuf di kota kebijaksanaan. Dan dia berbicara tentang ketidaktahuan dan memberitahu mereka bahwa semua masa lalumu adalah masa-masa ketidaktahuan. Tapi Tuhan siap untuk mengabaikan masa ketidaktahuan jika Anda bertobat sekarang. Tetapi jika Anda tidak bertobat, dia telah menetapkan satu hari di mana dia akan menghakimi dunia, bukan dalam ketidakadilan, tapi dalam kebenaran. Kemana Anda akan pergi dan kemana saya akan pergi jika Tuhan ingin menghakimi kita dalam kebenaran?
Kita membutuhkan belas kasihan-Nya dan kasih karunia-Nya, dan ini tersedia bagi setiap orang jika bertobat sekarang. Dan sebelum dia menghakimi, dia telah memberikan jaminan kepada semua orang. Ya, Membangkitkan dari kematian. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan sampai sekarang dan memberikan Benar. kepastian kepada semua orang. benar. Terima kasih Saudara Yosef Tuhan berkati Anda. merangkum bersama Saja. hadirin di studio. Kita tahu orang-orang Athena adalah orang-orang aneh yang memiliki banyak dewa, tetapi mereka membangun altar untuk dewa yang tidak dikenal. Apa yang kita lihat di sini? Sebenarnya ada legenda yang mengatakan bahwa kelaparan terjadi di tanah Athena dan mereka ingin tahu dewa mana di antara para dewa yang marah kepada mereka karena ada kelaparan. Jadi mereka membawa seekor domba dan berkata saat domba itu berada di hadapan altar dewa di mana ada tulisan nama-nama, mereka akan tahu dewa mana. Tapi sayangnya domba itu berdiri di tempat yang kosong. Jadi mereka mengatakan ini pasti dewa yang tidak dikenal. Hal kedua, karena setiap manusia dilahirkan secara alami dengan rasa lapar dan haus dalam hatinya untuk mengetahui siapa satu-satunya Tuhan yang menciptakan semua ini, seluruh alam semesta. Seolah semua dewa ini tidak cukup. Benar. Paulus berkata dalam khotbahnya tentang Tuhan yang Maha Esa bahwa mereka mungkin merasakan jalan mereka menuju Dia. Dia mengatakan manusia merasakan jalannya untuk mengenal Tuhan. Dia merasakan jalannya. Tetapi apakah mereka merasakan jalan mereka berarti bahwa manusialah yang mencari Tuhan atau Tuhan yang mencari manusia? Tentunya keinginan dan kerinduan sejati manusia sangat penting. Engkau mencari aku dan menemukan aku. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Manusia itu buta. Tetapi jika ia mencari Tuhan, ada tertulis bahwa Zakeus sedang mencari untuk melihat Yesus dan kerinduan ini terpenuhi. Dalam ayat 31 dia mengatakan bahwa karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Mengapa dia mengatakan Kristus di sini adalah seorang manusia dan tidak menyebut dia Tuhan? Kita melihat 3 alasan. Alasan pertama yang kita tahu adalah inkarnasi Kristus. Banyak orang menghina dia, sedikit yang bisa menghina ketuhanan. Tapi ada banyak orang yang membenci Kristus karena dia menjadi manusia. Mereka mengejeknya, bagaimana Kristus dan bagaimana Allah menjadi manusia? Alasan kedua, ketika Kristus mencapai keselamatan, ia tidak mungkin mencapai keselamatan kecuali dia menjadi manusia seperti kita. Jadi, setelah mencapai keselamatan, sekarang dia bisa menghakimi orang. Dia bisa menghakimi orang yang menolak keselamatan. Barang siapa menolak keselamatan, Kristus dapat menghakiminya. Alasan ketiga yang kita lihat ada dalam Yohanes 5. Dan kita mengerti bahwa ungkapan anak manusia tidak berarti hanya manusia biasa, tetapi Tuhan yang dimanifestasikan dalam daging. Karena tidak ada yang bisa menghakimi manusia kecuali Tuhan. Benar. Terima kasih para hadirin sekalian Tuhan dan beserta terima Anda. kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati Anda semua. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.